Bab 3545. Jurus terakhir yang akan menentukan menang kalah. Luka di tubuhnya terus bertambah, tidak mungkin tidak memengaruhinya. Seiring dengan luka yang semakin parah, kekuatannya juga akan terpengaruh, mana mungkin bisa membalikkan keadaan setiap saat. Master itu menggeleng dan berkata, "Coba kalian lihat, setelah beberapa cahaya pisau yang dia lepaskan tadi, Reiki di tubuh Dewa Pedang Jiushu menurun jauh. Lukanya semakin parah dan Reikinya lemah, sementara pelayan-pelayan darah itu tidak takut mati, bahkan jika mati pun dapat dibangkitkan kapanpun. Menurutmu bagaimana dia harus bertarung? Atau menyerang diam-diam?" Perhatikan Sepo, dia tidak hanya berdiri saja, tatapannya selalu tertuju pada Dewa Pedang Jiushu dan jaraknya selalu jauh. Bagaimanapun Sepo adalah kultivator dua kegagalan, dia juga mengetahui taktik pertarungan Dewa Pedang Jiushu sebelumnya, mana mungkin tidak waspada. Master itu mencibir. Selain itu, meskipun serangan diam-diam pada tubuh asli adalah metode yang paling efektif, tetapi itu berarti menghadapkan punggung ke lawan. Jika gagal, itu sama saja memberikan nyawanya kepada lawan. Pada akhirnya, kultivasi Sepo lebih kuat dan lebih segar, dan dia juga telah menyaksikan berbagai metode Dewa Pedang Jiushu sebelumnya. Menurut kalian, apakah dia akan memberikan kesempatan dengan mudah kepada lawan? Berbicara sampai sini, para kultivator terdiam. Setelah dianalisis oleh seorang master, mereka juga sedikit putus asa. Namun, ini bukan berarti Dewa Pedang Jiushu tidak ada kesempatan. Menurutku di dalam tubuhnya seharusnya mengumpulkan kekuatan untuk meledakkan serangan mematikan, dan taktik itu seharusnya akan menentukan hasil pertandingan. Namun ketika percakapan berubah, master itu berkata lagi, "Artinya, Dewa Pedang Jiushu masih ada taktik dan masih ada kemungkinan untuk membalikkan situasi. Semua orang sekali lagi memiliki harapan. Benar, hanya saja sangat kecil. Teman seiman, karena kekuatan penglihatanmu sangat hebat, apakah kamu adalah seorang tuan besar di daratan Jiushu? Maaf kami tidak sopan." Karena merasa bahwa apa yang dikatakan master ini sangat masuk akal, seorang kultivator bertanya dengan penasaran. "Kamu salah, aku hanya kultivator biasa, aku hanya suka mengamati." Kultivator paruh baya itu tersenyum dan tertawa. "Semuanya, pikirkan baik-baik, tidak ada gunanya mengeluh seperti ini, yang bisa kita lakukan hanya menyemangati teman seiman Dewa Pedang." Seorang kultivator berkata, "Benar, teman seiman Dewa Pedang bertarung sampai sejauh ini, dia sudah menciptakan keajaiban dan membuat kita melihat seberapa hebat seorang kultivator satu penurunan. Tidak peduli teman seiman menang atau kalah, karena kita mendukungnya, lakukanlah apa yang kita bisa. Aku akan meneriakkan slogan dulu, lalu kalian berteriak bersama, oke? Oke. Dewa Pedang Jiushu. Dewa Pedang Jiushu." Meskipun para kultivator merasa sedih, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat mengendalikan situasi di panggung. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah membuat Erikin merasakan emosi semua orang dengan cara mereka. Segera, teriakan menyebar dari satu sudut ke seluruh panggung berdarah. Puluhan ribu kultivator di tempat juga ikutan. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar dan mengguncang seluruh aula. Tidak hanya ekspresi para kultivator pertarungan berdarah yang menunggu di aula samping berubah, tetapi ekspresi Penatuaku dan banyak kultivator istana bayangan juga berubah. Mereka tidak menduga semua orang di tempat akan begitu mendukung Erikin. "Erikin, rasanya jika seperti ini terus kamu akan kalah. Apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apa-apa?" Tetapi dukungan semua orang tetap hanyalah dukungan,
Melihat situasinya semakin pasif, Iblis Fu tidak tahan untuk berkata, "Aku masih punya jurus pamungkas, ledakan teknik tanpa nama ditambah tubuh Taois ilmu tiada dua, tubuhku seharusnya sedang mencari kesempatan yang pas," kata pembagian jiwa Eric Kin dengan serius. Kini seluruh kesadaran tubuh Eric Kin berada di bawah semangat juang alam tanpa diri, bahkan pembagian jiwa Eric Kin sendiri tidak tahu kapan jurusnya akan dilakukan. Bang! Ketika mereka berdua berbicara, situasi berubah lagi. Kelihatannya Eric Kin akhirnya tidak tahan lagi dengan kepungan. Setelah melompat, Reiki meledak ke sekitar, ketika menyerang hingga mundur beberapa kultivator yang mengepung. Pada saat yang sama pisau Yoyang di tangannya langsung menebas ke salah satu pelayan darah. Dengan suara yang keras, pelayan darah di depannya seketika hancur berkeping-keping. Dan karena tidak segera menyingkirkan orang di belakangnya, punggung Eric Kin langsung terluka oleh dua pelayan darah. "Bodoh sekali, kamu pikir aku sedang bermain-main? Biar aku lihat kamu membunuh lebih cepat atau aku pulih lebih cepat." Ketika melihat Eric Kin terluka parah dan jatuh ke tanah, Sepo tertawa mengejek. Dia membuka mulut lagi dan menghisap dengan kuat, menghisap kembali daging dan tulang pelayan darah yang baru saja dibunuh oleh Eric Kin. Gawat, Dewa Pedang Jiushu panik. Dia terluka parah kali ini, mungkin tidak ada kesempatan lagi. Dia membunuh 8 orang sampai sejauh ini, tidak mudah untuk bisa tenang begitu lama, kali ini mungkin menjadi impulsif. Ketika semua orang meratap, mata Iblis Fu yang sembunyi di pola formasi berbinar. "Eric Kin, kamu akan menyerangkan?" Seharusnya iya. Eric Kin berada di alam tanpa diri saat ini dan tidak meninggalkan alam itu, jadi tidak mungkin terjadi gejolak emosi. Satu-satunya kemungkinan adalah Eric Kin akan menyerang, yaitu jurus pamungkas yang akan menentukan hasil, seperti yang dikatakan oleh pembagian jiwanya. Bang-bang. Tepat ketika Eric Kin jatuh ke tanah, 2 pil di tangannya dilempar ke udara. Kedua pil itu meledak, langsung membuat area itu berkabut tebal. "Bodoh, pelayan darahku sudah bukan manusia, mereka sepenuhnya mengandalkan energi darah untuk merasakan lawan. Kabut putihmu ini bisa menyegel kerohanian, tapi apakah bisa menyegel energi darah?" Sepo mencibir dan menunjuk, 6 pelayan darah langsung terbang keluar dari kabut putih. Dan 2 pelayan darah yang baru keluar melirik Sepo dengan linglung. "Apa yang kalian lakukan? Bunuh dia!" Roar. Kedua pelayan darah itu tersadar, meraung dan bergegas ke kabut putih. Ketika bergegas ke dalam, kabut putih langsung terkoyak oleh 8 pelayan darah. Eric Kin yang terluka parah dan terjatuh di panggung pertandingan, energinya melemah. Bunuh. 8 pelayan darah mendarat, tulang mereka seperti pisau dan menusuk ke arah Eric Kin yang sedang berusaha bangun. Habislah. Di auditorium, seorang kultivator sudah tidak tahan untuk menonton lagi. Namun detik berikutnya, ketika lengan semua pelayan darah menusuk tubuh Eric Kin, tidak ada darah yang keluar. 8 pelayan darah itu tercengang dan Sepo juga tertegun. Bang! Kemudian, tubuh Eric Kin berubah menjadi kabut hitam dan menyebar. Tubuh bocah ini palsu, kalau begitu sekarang orang itu. Sepo refleks mendongak, kali ini tidak ada di atas. Kemudian ekspresinya berubah, dia seolah merasakan sesuatu dan tiba-tiba melihat ke belakang. Dunia tampak sunyi pada saat ini. Itu adalah cahaya pisau yang sangat cerah, cahaya pisau yang seperti matahari terik. Ketika Eric Kin melarikan diri dengan teknik menyelinap, pisau Yoyang di tangannya sudah ditebas. Suara ledakan. Teknik tanpa nama dan ilmu tiada dua meledak semua dan cahaya 32 lubang ilahi di tubuhnya bersinar.
Di bawah tatapan terkejut Sepo, ilmu pisau Eric Kin seolah berubah menjadi slow motion. Bersambung.